Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Satrio Utomo dan rekan saya Saad Farulian. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan terkait progres proyek SDN. Oke, untuk judul proyek kelompok kami ini adalah menganalisis quality of software pada jaringan software defined network atau SDN menggunakan Mininet, Trio controller, dan juga Wireshark. Oke, ini adalah tool menganalisis QoS. Yang pertama itu ada Mininet, kedua ada Rio controller, yang ketiga ada Spanning Tree Protocol, yang keempat ada Hyper-V3, yang kelima ada Wireshark, dan keenam ada DITG. Oke, yang pertama ada Mininet. Software Defined Network Mininet. Mininet adalah emulator jaringan SDN yang dapat mensimulasikan kinerja antara end-host, switch, router, controller, dan link dalam sebuah kernel Linux. Nah, Mininet ini merupakan sebuah sistem virtualisasi yang dapat menggambarkan jaringan yang besar dengan hanya menggunakan sebuah laptop. Nah, Mininet ini juga bersifat open source, sehingga proyek yang telah dilakukan berupa source code, script, dan juga dokumentasi yang dapat dikembangkan oleh siapapun. Kedua, ada Rio controller. Rio adalah kerangka kerja SDN berbasis komponen yang dikembangkan oleh Nippon Telegraph and Telephone, dan Rio adalah pengontrol SDN sepenuhnya diimplementasikan dengan Python. Nah, Rio sendiri mengatur kontrol aliran untuk mengaktifkan kecerdasan jaringan. Nah, kontrol Rio ini menyediakan komponen perangkat lunak dengan aplikasi yang terdefinisi dengan baik antara muka program yang memudahkan pengembang membuat manajemen jaringan baru dan aplikasi kontrol serta bersifat open source. Selanjutnya ada STP atau Spanning Tree Protocol. Nah, Software Defined Network STP. Spanning Tree Protocol adalah protokol yang berfungsi untuk mengantisipasi terjadinya broadcast storm sehingga terjadi loop data secara terus-menerus. Nah, fungsi utamanya itu adalah mencegah terjadinya loop dan juga digunakan sebagai sarana untuk redundansi jaringan jika terjadi kegagalan jaringan. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya saat. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya yang keempat itu ada Hyper-V3. Nah, Hyper-V3 ini alat untuk mengukur pengukuran aktif dari bandwidth maksimum yang dapat dicapai pada jaringan IP. Nah, Hyper-V ini juga mendukung penyetelan berbagai parameter yang terkait dengan waktu, buffer, dan protokol. Protokolnya itu terdiri dari TCP, UDP, SCTP dengan IPv4 maksudnya, dan IPv6. Untuk setiap pengujian, Hyper akan melaporkan bandwidth, kehilangan, dan parameter lainnya. Nah, di bawah ini ada command atau perintah dari Hyper sendiri. Yang pertama untuk TCP ada Hyper-V3 -s -p 5566. Artinya ini host ini akan menjadi server dan untuk aliran datanya melalui port 5566. Kemudian ada Hyper-V3 -c10.0.2 -t20 -p5566. Artinya host yang keduanya itu menjadi klien dengan melakukan pengiriman data kepada server yang sebelumnya sudah menjadi sebelumnya host 1 yang sudah menjadi server dengan rentang waktunya 20 detik pada port 5566. Kemudian ada UDP. Nah, UDP ini memiliki command Hyper-V -s -p 557 sama sebelumnya dengan TCP, yaitu salah satu hostnya nanti akan menjadi server. Kemudian Hyper-V3-nya itu akan menjadi klien dan mengirimkan data kepada salah satu host yang menjadi server. Nah, ini alamat IP-nya itu ditentukan oleh kita masing-masing, siapa yang mau jadi host, siapa yang mau jadi klien. Nah, untuk UDP-nya sendiri menggunakan rentang min-base 10M dan min-foo. Nah, untuk min-b ini maksudnya itu artinya UDP mau seberapa besar data yang dikirim menggunakan protokol UDP. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada poin mengenai Wireshark.
Oke, software defined network wizard. Wizard sendiri adalah penganalisis paket bebas dan sumber terbuka. Nah, perangkat ini tuh digunakan untuk pemecahan masalah jaringan, analisis perangkat lunak, dan juga pengembangan protokol komunikasi dan juga pendidikan. Nah, pada awalnya bernama Ethereal, pada Mei 2006 proyek ini berganti nama menjadi Wizard. Dan mungkin yang terakhir ada penjelasan dari Sahat. Terakhir ada DITG atau Distribute Internet Traffic Generator. Nah, jadi DITG ini adalah platform yang mampu menghasilkan lalu lintas IPv4 dan IPv6 dengan mereplikasikan beban kerja aplikasi internet secara akurat. DITG juga merupakan alat pengukuran jaringan yang dapat mengukur metrik energi yang paling umum seperti throughput, delay, jitter, dan packet loss. Nah, ini merupakan salah satu kombinator perintah DITG. Mohon maaf. Untuk destinasi menggunakan perintah yang di atas ini, yang pertama harus mendownload dulu repositorinya DITG, kemudian memasukkan perintah cd atau change directory to DITG -281, artinya itu akan masuk ke directory si DITG-nya ini. Kemudian untuk menjalankan DITG-nya ini, yang harus dilakukan adalah destinasinya sebagai receiver atau penerima, kemudian source-nya itu sebagai pengirim. Nah, ini untuk mendekrips hasil si nanti pengukurannya itu menggunakan komen itg dek receiver.log, artinya akan mendekripsi maksudnya mendekripsi file log dari penerima. Terima kasih, mungkin selanjutnya akan mensimulasikan mengenai proyek kami, tapi sebelumnya mohon maaf, judul kami itu bukan quality of software, maksudnya quality of service. Baik, saya sudah ada di halaman Ubuntu. Nah, untuk yang hitam-hitam ini bentar ya, saya hilangin dulu. Nah, pertama itu saya udah buat script untuk Mininet-nya. Ada di file Mininet, kemudian ada di custom, dan saya menamakan, mohon maaf, ada di file Mininet, terus mana Mininet ya? Nah, ini Mininet, terus di Mininame, kemudian di examples, kemudian di routing. Saya menamakannya sebagai Mininet_u. Saya akan mencoba menjalankannya. Sama saya akan mengubah dulu directory-nya dulu. Masuk ke dalam folder Mininet, kemudian ke dalam folder examples. Mohon maaf, maksudnya ke folder Mininame. Kemudian ke folder examples. Kemudian ke folder routing. Nah, di sini saya akan menjalankan Mininetnya. Dan saya sudah menyimpan setiap komen atau perintah yang dibutuhkan untuk melakukan simulasi proyek ini. Nah, untuk perintahnya tuh seperti ini, sudo python mininame.py -- custom mininet _u.py min topo my topo min controller remote min switch OVS. Arti dari comment ini, Python akan membuka modul bernama Mininame, kemudian akan membuka modul atau Mininetnya yang bernama tadi custom Mininet Rio, karena ini dibuatnya secara custom, ada di folder custom. Kemudian untuk myTopo itu akan memanggil function dari si modul yang sudah kita buat di dalam Mininet_nya itu. Kemudian akan dihubungkan kepada controller sebagai remote. Nah, untuk controllernya ini akan menggunakan RIU dan menggunakan STP atau Spanning Tree Protocol yang sudah dijelaskan sebelumnya. Mengapa menggunakan Spanning Tree Protocol? Agar tidak terjadi looping atau broadcast strom. Jadi untuk menjaga hal tersebut, kita akan menggunakan STP. Kemudian untuk switch-nya kita akan menggunakan switch OVS. Enter. Masukkan password. Nah,
Jadi fungsinya Mininame itu akan memunculkan si gambar topologinya. Kita akan, maksudnya kelompok saya akan menggunakan topologi mesh untuk progres hari ini. Nah, kurang lebih topologinya seperti ini. Buat kalian yang belum tahu kayak gimana topologi mesh, saya seperti ini, seperti bentuk bintang ya. Beda dengan topologi tree atau topologi star. Nah, kemudian kita coba ping all. Kita tunggu beberapa menit mungkin ya. Ya, jadi ping all itu berguna untuk melakukan pengiriman paket berdasarkan protokol ICMP kepada setiap host, apakah paketnya tersebut sudah dikirim sepenuhnya atau gagal. Sekarang sudah memasuki host 4. Sekarang sudah memasuki host kelima atau host terakhir. Mohon maaf, host 5 ternyata host kelima ya, bukan ke terakhir. Ternyata saya ada 6 host. Ya, ada 6 host. Ini host pertama, ini kedua, 3, ini keempat, kelima, dan keenam. Nah, ternyata resultnya itu 100% drop atau gagal ya. Kenapa gagal? Karena belum mengaktifkan controllernya. Untuk mengaktifkan controllernya, saya sudah menyiapkan komennya, yaitu Rio Manager akan memasuki ke dalam folder Rio, kemudian ke folder Rio, kemudian folder app, kemudian akan menjalankan sebuah modul yang bernama simple_switch_stp_13.py. Py itu Python. Nah, di sini si kontrolnya masih mengirim sinyal listen block. Nah, untuk ini mungkin nanti akan dijelaskan pada paper apa arti listen dan block secara detail. Kemudian ada learn juga. Artinya ini sedang mengkonekkan antara controller dengan setiap switch-nya. Nah, ketika statusnya sudah forward, ternyata sudah ada aliran data yang masuk yang diberikan. Kemudian kita coba ping all dan berhasil, tidak ada paket yang gagal. Kemudian untuk menghitung QoS atau quality of service-nya, yang pertama saya akan membuka dulu Xterm H1, kemudian Xterm H2, kemudian Xterm H2 lagi. Kenapa pengukurannya itu menggunakan protokol TCP dan UDP? Nah, di H1 ini nanti akan berperan sebagai server, kemudian H2-nya ini nanti akan berperan sebagai klien, dan H2 yang satu lagi ini akan mengcapture aliran data yang masuk menggunakan Wireshark. Nah, untuk H1 ini saya akan menggunakan framework atau tadi modul iPerf. Saya akan membuka dua komennya. Nah, ini untuk command iPerf untuk TCP. Yang pertama, saya akan membuat host 1 menjadi server atau menjadi penerima.
kemudian klik enter. Yang kedua, host 2-nya akan berperan sebagai klien. Untuk alamat IP-nya karena tadi host 1-nya sebagai server, saya memasukkan alamat IP host 1. Jika sudah seperti ini, pada Wireshark-nya kita buka dan kita capture yang H2. Nih, address-nya 10.0.0.2. Nah, kita akan mengcapture-nya dari sisi pengirim. Karena H2-nya akan sebagai pengirim, H1-nya akan sebagai penerima. Kemudian klik ini, tombol biru yang sebelah kiri atas, yang ada tulisan start capturing paket. Kemudian kita klik. Nah, ini belum ada apa-apa, karena belum di enter, cuman ada destinasi spanning tree doang. Kemudian pada H2-nya kita klik enter. Oh, ada error ya. Mohon maaf, saya salah memasukin port, harusnya 5566, bukan 557. Nah, dapat dilihat di sini sudah masuk ya aliran datanya kepada Wireshark untuk TCP. Dalam rentang waktu saya tadi memasukkannya selama 20 atau 20 detik. Apabila sudah berhenti pada H2, jangan lupa kita klik stop pada Wireshark-nya, stop capturing. Kemudian untuk menganalisis QoS-nya itu, saya akan menganalisis throughput dan paket-nya terlebih dahulu untuk saat ini. Karena untuk jitter-nya itu memerlukan waktu untuk menganalisis si waktunya. Yang pertama, kita filter dulu pada Wireshark-nya, yaitu menjadi TCP. Kemudian klik tanda panah ini untuk merunningkan filternya. Oke, lagi loading. Nah, kalau udah seperti ini, biar maksimal kita gedein aja dulu jendela Wireshark-nya. Kemudian kita ke statistik, kemudian kita capture file properties. Kemudian, nah di sini sudah muncul paket yang terkirim itu ada 1600. Nama udah banyak ya, ada 169, 7660, 760 benar. Nah, yang pertama itu saya akan menghitung paket throughput-nya dulu. Nah, throughput ini gimana cara ngitungnya, yaitu jumlah byte dibagi time span. Nah, ini jumlah byte-nya itu ada segini. Udah banyak ya ternyata. Ini dalam waktu 20 detik. Copy, kemudian kita paste di sini, kita paste di sini. Kemudian dibagi time span-nya ini segini, 42.019. Kemudian kita buka kalkulator. Ternyata banyak ya, 41.859.0382 dibagi 42 ya, 42 sorry. Alah, ini semua ya. Mohon maaf. 41.85990.382 dibagi 42.09 koma ya 019. Nah, hasilnya 996. Jika ingin diubah ke dalam kilobyte, tinggal dibagi 1000 saja. Hasilnya segini, sama. Jika ingin diubah ke dalam kilobit, tinggal dikali 8. Hasilnya 7967. Jadi hasil ini sama ya untuk 7969 dengan 796 yang average bits.
di dalam WireStack-nya. Nah, itu untuk pengukuran TCP pada throughput. Kemudian ada juga UDP. Untuk UDP-nya akan menggunakan DITG. Pertama kita close dulu ekstremnya pada H1. Kemudian WireStack-nya juga. Nah, pada H1 kita ubah di foldernya atau direktorinya dulu. Kita masuk ke dalam directory cd-etg -2.8.1-r 1023/bin. Di H2-nya juga sama, kita ubah direktorinya dulu. Kita masukkan direktori DITG-nya. -bin. Sudah, yang pertama itu H1-nya akan sebagai receiver. Yang keduanya akan sebagai pengirim. Itu min C 125.000 ya. Kemudian kita enter. Nah, kalau udah seperti ini sudah finish sending paket, berarti sudah terkirim. Kemudian kita coba decrypt untuk file lognya, yaitu dengan perintah itg receiver.log. Nah, di sini sudah muncul untuk UDP-nya ada minimum delay-nya berapa, maksimum delay-nya berapa, rata-rata delay-nya berapa, rata-rata jitter-nya berapa, kemudian rata-rata bitrate-nya berapa, kemudian paket drop-nya ada atau tidak, kemudian ada rata-rata paket rate-nya juga, dan ada bytes yang diterima. Nah, itu untuk UDP. Mungkin sekian dari kelompok kami untuk progres hari ini, dan progres kedepannya akan memulai atau menghitung tiap-tiap host berdasarkan protokol yang akan digunakan, yaitu H1-nya akan menjadi server, dan setiap H2, H3, H4, H5, H6-nya akan menjadi klien, dan untuk protokol yang digunakan TCP dan UDP. Dan itu mungkin progres untuk selanjutnya akan menghitung quality of service dari tiap-tiap masing host. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami terkait progres yang telah dipaparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 2. Kami akan menyampaikan progres yang pertama, yaitu dengan judul simulasi jaringan software defined network menggunakan protokol routing, OSPF, dan ODL atau controller. Di sini yang pertama saya sendiri yang akan menjelaskan progresnya. Adapun di sini nama kelompok saya itu ada Rida dan juga Rizka. Nah, di sini kita install terlebih dahulu. Yang pertama ada VMware, Ubuntu, GNS, dan komponen GNS. Karena yang seperti udah kita ketahui gitu ya, sebelumnya juga di semester lalu udah disuruh sama Pak Galura udah pernah nge-install VMware atau Ubuntu. Di sini kami
menambahkan GNS 3 dan komponen GNS 3. Di sini ada install VMware. Nah, di sini ada unduh dulu dan install VMware itu di link yang tertera. Lalu install Ubuntu. Di sini Ubuntu-nya harus memakai versi yang terbaru gitu ya teman-teman. Di sini kita menggunakan Ubuntu versi 18.4.5. Ada juga link untuk install dan unduhnya seperti link di bawah. Lalu ada install GNS. Nah, apa sih GNS ini? Nah, GNS ini digunakan oleh ratusan ribu ya, di mana jaringan seluruh dunia untuk meniru, mengkonfigurasi, menguji, dan memecahkan masalah jaringan virtual dan nyata. Lalu GNS ini memungkinkan untuk menjalankan topologi kecil yang hanya terdiri dari beberapa perangkat di laptop, sehingga memiliki banyak perangkat yang dihosting di beberapa server atau bahkan dihosting di cloud. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizka. Kemudian yaitu pencarian GNS3 di browser untuk menginstalnya. Nah, untuk link browsernya sudah tertera di gambar. Untuk GNS3 itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan dari GNS3 merupakan aplikasi open source dan dapat digunakan oleh semua orang secara gratis. Terus juga dapat digunakan untuk mensimulasikan kondisi jaringan asli dengan perangkat asli yang ada di dalamnya secara virtual. GNS3 juga sebagai media pembelajaran dan lab, serta tidak ada biaya lisensi bulanan atau tahunan. Sedangkan untuk kekurangan dari GNS3 yaitu Cisco IaaS-nya harus disediakan sendiri oleh pengguna. Kemudian GNS3 ini harus diinstal secara lokal pada sistem operasi yang didukung. Terus juga GNS3 itu dapat terdampak oleh settingan PC. Nah, untuk mendownload GNS3 ini, kita akan memilih yang bagian Windows. Nah, setelah itu kita akan diarahkan untuk membuat akun GNS3 terlebih dahulu. Nah, untuk proses membuat akunnya yaitu kita memasukkan nama, email, password, sama negara. Kemudian akan diarahkan untuk memilih menu folder. Kita pilih untuk folder GNS3. Kemudian pilih komponen GNS3 desktop dan GNS3 VM. Lalu memilih lokasi install. Nah, di sini kami menginstal di program file GNS3. Kemudian memilih VMware Workstation. Lalu proses pada gambar yang sebelah kiri menunjukkan proses sedang mendownload GNS3 VM. Jika GNS3 VM sudah berhasil diinstal, akan tertera gambar seperti yang sebelah kanan. Nah, kemudian yaitu kita akan meng-setup wizard-nya. Yang pertama yaitu kita akan melengkapi WinChop setup wizard. Kemudian diarahkan untuk lisensi agreement. Lalu pilih legasi dan support raw, kemudian diekstrak. Nah, pada gambar yang sebelah kanan itu menunjukkan proses ekstrak. Kemudian proses install sudah berhasil. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rida. Baik, terima kasih. Akan dilanjutkan untuk menambahkan komponen pada GNS 3, komponennya itu komponen Cisco. Nah, sebenarnya GNS3 ini digunakan untuk membuat jaringan konvensional atau tradisional di mana si data plan dan control plan-nya itu berada pada satu perangkat yang sama dan membandingkannya untuk teknologi SDN yang di mana control plan dan data plan-nya itu berbeda perangkat, yaitu perangkat di switch dan controller. Nah, kenapa kita harus menambahkan komponen Cisco pada GNS3 ini? Karena
GNS3 ini hanya tersusun atas komponen-komponen emulator saja dan ditujukan untuk teknologi virtualisasi saja. Artinya hanya dapat memvirtualisasikan dan mengemulasikan si komponennya, tetapi komponennya itu harus ditambahkan secara manual. Baik itu end device-nya atau router atau switch-nya sendiri. Nah, di sini menambahkan komponennya dan mengekstrak komponen Cisco-nya itu ada di link yang tertera di layar. Kemudian ini merupakan tampilan awal dari GNS3. Jika ditelusuri lebih dalam, di sini perangkat yang adanya itu hanya terbatas. Lalu kita perlu untuk membuat template SEMU VM pada GNS3. SEMU VM itu adalah Quick Emulator Virtual Machine. Nah, di sini kita bisa masuk ke menu edit dan kita masuk ke preference dan kita bisa memilih SEMU Virtual Machine-nya. Di sini kita bisa mengklik new atau menambahkan komponen yang baru. Nah, di sini kita bisa memilih server mana untuk menjalankan SEMU ini. Di sini kita memilih SEMU yang virtual machine. Kemudian bisa menambahkan namanya, baik itu PC, router, dan switch. Kemudian memilih memori yang dipakainya berapa, kemudian memilih konsol type-nya apa. Di sini tersedia telnet, yaitu untuk serial konsol pada mesinnya. Kemudian ada VNC, yaitu yang akan terhubung ke grafik output pada mesinnya. Kemudian di sini kita bisa memilih image-nya yang secara default atau sesuka hati kalian, bisa di sini. Terus ini adalah template yang sudah kelompok kami buat di sini karena kita akan membuat topologi yang menggunakan PC-nya itu 8 dan routernya 8, kita membuat sebanyak ini dan secara manual. Di sini juga kita bisa mengubah berapa banyak adapternya, bisa 2, bisa 10, terus formatnya bisa fast Ethernet atau Ethernet saja. Nah, ini adalah contoh topologi pada GNS3 yang kita buat, kelompok kita buat. Nah, namun ini belum sempurna, hanya mencoba saja atau mengeksplor saja, tetapi yang ingin kelompok kita highlight di sini adalah jika sudah membuat topologi seperti ini, sebenarnya di topologi summary-nya itu node-nya itu akan berwarna merah karena belum di run. Jadi kita bisa mengerunnya itu ada di menu yang ini, yang hijau run-nya. Nah, jika warna hijau artinya itu sudah terhubung baik itu ke GNS-nya atau ke virtual mesinnya. Nah, adapun kendala yang kelompok kami alami itu kendalanya pada koneksi internet, lalu apa saja? Lalu sewaktu membuat topologi itu agak susah terhubung karena kita belum menyambungkan dari konsolnya ke topologinya. Iya, mungkin itu kendala dari kelompok kami. Lalu untuk progres minggu depan kita akan membuat topologi untuk jaringan konvensionalnya serta mengunduh controllernya, yaitu Open Daylight atau ONOS controller. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Husnulfa dari kelompok 3 dan rekan saya. Dan rekan saya Cindy Liu. Oke. Di sini kita akan memaparin progres dari proyek kita, yang mana proyek kita itu berjudul simulasi jaringan VLAN menggunakan ONOS controller. mungkin langsung saja yang pertama itu
kita itu sudah melakukan install ulang dari Ubuntu dan Mininet karena dari ketiga kita itu tidak ada yang mempunyai Ubuntu ataupun Mininet, maka kita melakukan install ulang dan waktu penginstalan Ubuntu dan Mininet ini sendiri itu mengalami beberapa kendala sehingga itu memakan waktu yang banyak. Selanjutnya itu kita melakukan penginstalan Java dan ONOS. Java sendiri ini diinstal untuk menginstal ONOS-nya sendiri agar dapat dijalankan. Dan juga ketika melakukan penginstalan dari Java dan ONOS ini, kita mengalami beberapa kendala, yaitu salah satunya di Java karena kita salah memasukkan skripnya sendiri gitu. Untuk ONOS sendiri mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yaitu proses integrasi ONOS controller dapat terlihat pada slide. Itu merupakan proses pengintegrasian antara ONOS ke Mininetnya sehingga kita dapat terhubung antara Mininet dan ONOS. Dalam proses ini sendiri kita juga mengalami beberapa kendala, salah satunya lupa mengaktifkan salah satu aplikasi yang ada di ONOS yaitu OpenFlow, sehingga pada saat kita melakukan ping itu hasilnya 100% loss, sehingga kita harus mencari jalan keluar lagi, yaitu mengaktifkan OpenFlow-nya. Kemudian pada saat proses integrasi ini akan berhasil, akan terlihat seperti slide ini, yaitu ini percobaan untuk topologi sederhana, sedangkan yang akan kita buat itu kan merupakan VLAN ya, yaitu dengan skenario yang pertama 3 switch, yang kedua itu 2 switch. Ini baru mencoba buat topologi yang sederhana, sedangkan untuk skenario-skenarionya mungkin akan dilanjutkan pada minggu-minggu seterusnya. Ya mungkin sekian, dikembalikan ke moderator. Oke, sedikit menambahkannya. Jadi untuk goals dari project ini, nanti kita bakal mencoba gitu pengujian terhadap rata-rata dari jitter sama paket loss-nya. Kemudian kita juga akan membandingkan paket loss sama jitternya itu terhadap 2 skenario tadi. Mungkin segitu progres dari kelompok kita. Untuk progres ke depannya, rencananya kita akan membuat skenario pertama, yaitu dengan membuat 2 switch dan 6 PC. Mungkin segitu progres dari kelompok kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan laporan progres di minggu pertama mengenai proyek kami. Adapun anggota kelompok dari kelompok 4, yaitu yang pertama saya sendiri, Devi Anasafila dengan NIM 2005339, dan rekan saya Hana Fatima Zahra dengan NIM 2004094. Rekan saya satu lagi yaitu Yesi Tiasanti dengan NIM 2001717. Nah, adapun rancangan dari paper kita ini, yang pertama yaitu judulnya. Judul dari paper kita ini akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Hana. Baik, terima kasih Teh Devi atas kesempatannya. Di sini mungkin akan dijelaskan terlebih dahulu rancangan paper yang akan dibuat. Yang pertama itu ada judul yang kami ajukan dan sudah di-ACC, yaitu simulasi komparasi quality of service atau QoS, multiple topologi berbasis software defined network atau SDN. Nah, tujuan secara umum rancangan paper yang akan kami buat yaitu mengetahui QoS pada topologi yang kami uji. Kemudian tools yang akan kami gunakan yaitu ada Mininet, POX sebagai controller, dan ada Wireshark. Selanjutnya, skenario pembuatan atau pengujian yang akan kami lakukan. Yang pertama itu kita akan instalasi tools terlebih dahulu, di mana kita menggunakan Mininet sebagai SDN, kemudian POX sebagai controller, dan Wireshark untuk menghitung QoS-nya. Dan kita akan membuat topologi. Nah, topologi yang akan kami buat itu ada 4, ada topologi bus,
start dan mesh. Selanjutnya kita akan menghubungkan mininet ke controller, kemudian running mininet. Setelah running mininet, kita akan mencoba ping all. Kemudian kita akan menyambungkan topologi ke Wireshark, dan yang terakhir itu kita akan menghitung QoS. Kemudian parameter QoS yang akan kita hitung yaitu ada loss, jitter, dan throughput. Oke, mungkin untuk progres yang telah dikerjakan akan dipaparkan oleh saya, yaitu progres yang telah kita kerjakan dalam minggu ini yaitu penentuan judul, terus kita ada pembuatan skenario umum, terus kita juga sudah instalasi mininet dan instalasi box. Mungkin untuk selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, kemudian ada progres yang akan kami kerjakan. Yang pertama, kami akan menginstal Wireshark untuk merekam aliran data yang masuk, kemudian akan membuat topologi, yaitu topologi bus, ring, start, dan mesh. Lalu kami akan mencari referensi lain agar paper kami buat dibahas. Oke, mungkin cukup sekian progres dari kelompok 4 di minggu pertama ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebelumnya di sini kami dari kelompok 5 yang akan dan anggota dari kelompok 5 sendiri itu ada kami menggunakan saya sendiri yaitu Amalia di sini itu ada komponen ada instalasi dulu, instalasi kegiatan lalu pembisnis aplikasi ya sekaligus open source. Ubuntu telah menjadi pilihan banyak orang. Memudahkan dalam proses install dan Selanjutnya itu ada instalasi kata dari Open Operating System yang menyediakan bidang kontrol untuk bidang SDN. Lalu selanjutnya ada review controller yang merupakan sebuah perangkat lunak yang terbuka untuk pecahan jaringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5 akan memaparkan progres dari kelompok kami terkait dengan perbandingan kontrol ONOS, RIU, dan POX pada arsitektur SDN menggunakan topologi linear. kemudian Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, yaitu Ari Madalarangga dengan NIM 2006940, rekan saya Amalia Anissa dengan NIM 2001624, dan rekan saya yang terakhir Najwa Zahratul dengan NIM 2004359. adapun pembahasan yang akan kami bahas yaitu terkait dengan instalasi Ubuntu, di mana Ubuntu sendiri adalah sistem operasi yang pertama kali dirilis pada tahun 2004 oleh Mark pembisnis aplikasi warga. Device ini merupakan distribusi Linux berbasis Debian bersifat gratis sekaligus open source. Ubuntu ini telah menjadi pilihan banyak orang karena kemudahannya dalam proses install dan juga prosesnya. Lalu selanjutnya ada instalasi ONOS, RIU, dan juga POX. ONOS sendiri merupakan singkatan dari Open Network Operating System yang menyediakan bidang kontrol untuk bidang SDN. Lalu juga ada RIU Controller yang merupakan sebuah perangkat lunak yang terbuka, perangkat lunak yang didefinisikan untuk SDN controller yang dirancang untuk meningkatkan kelincahan jaringan dengan mudah dan untuk menyesuaikan bagaimana lalu lintas tersebut ditangani. Dan untuk controller yang POX sendiri adalah sebuah platform pengembangan perangkat lunak SDN controller berbasis bahasa Python.
Fox memiliki beberapa komponen yang dapat digunakan dan digabung untuk membentuk SDN controller sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, lalu selanjutnya ada analisis hasil dan juga hambatan. Nah, untuk progres dari kelompok kami hanya sampai sini saja. Untuk progres dari kelompok kami yaitu instalasi Ubuntu, NetTools, Git, dan Mininet. Nah, hambatannya yang pertama adalah Ubuntu itu diinstal ulang. Jadi rencananya untuk Ubuntu tadinya ingin menggunakan laptop yang satu lagi, tapi karena menggunakan dual boot, jadi banyaknya kendala yang dialami, harus memindahkan device serta menggunakan virtual machine. Nah, yang kedua itu error pada saat instalasi apa? GitHub-nya. Mungkin dari progres dari kelompok 5 cukup sekian kurang lebihnya. Untuk progres selanjutnya memungkinkan minggu ini mungkin kita akan menyelesaikan controller untuk ONOS, Fox, dan View, dan minggu depan mungkin untuk mencoba-coba topologinya. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan progres proyek SPPJ kelompok 6. Anggota dari kelompok 6 sendiri itu ada saya sendiri, Ferhaliza dengan NIM 2004642, ada Kayla Fianca Atalaya dengan NIM 2005880, ada Naila Halilati Soleha dengan NIM 2000548. Untuk judul proyek kami sendiri itu ada analisis performance review Fox ONOS pada jaringan software defined network dengan protokol spanning tree. Untuk progres proyek saat ini itu ada yang pertama instalasi Ubuntu, yang kedua instalasi Mininet, dan yang ketiga ada instalasi Riu controller. Untuk instalasi Ubuntu di VirtualBox akan dijelaskan oleh saya sendiri. Itu yang pertama, saat membuka VirtualBox itu akan muncul tampilan seperti ini dan kita akan custom namanya. Untuk saya sendiri itu customnya menjadi Ubuntu. Untuk foldernya itu diletakkan di folder C, Ubuntu Vera, lalu type-nya itu Linux, versinya itu Ubuntu 64 bit. Selanjutnya itu kita memilih tampilan memory size-nya itu, saya memilih default dari VirtualBox-nya. Selanjutnya itu tampilan hard disk itu juga masih default dari VirtualBox-nya. Lalu untuk tampilan hard disk file type-nya juga masih default dari Ubuntu VirtualBox-nya maksudnya. Lalu selanjutnya untuk storage on physical hard disk juga masih default. Selanjutnya untuk tampilan file location and size-nya saya simpan di data C Ubuntu ubuntu.vdi. Lalu kita create, nanti akan menampilkan tampilan virtual machine yang berhasil dibuat. Lalu selanjutnya itu kita menginput disk image-nya. Nah, sebelumnya itu kita udah download di server Ubuntu dengan versi 18.04. Lalu kita install Ubuntu-nya dengan tampilan awal seperti ini. Lalu kita klik install Ubuntu. Lalu kita next, itu memilih bahasa keyboard layout-nya. Lalu kita next lagi. Nah, ini ada tampilan desktop Ubuntu sendiri. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Naila untuk instalasi Mininet. Baik, setelah selesai menginstal Ubuntu, kita sudah melakukan instalasi Mininet. Next. Nah, ini adalah tampilan desktop Ubuntu. Selanjutnya kita masuk ke icon terminal. Nah, ini merupakan setelah mengklik akun terminal, kita akan muncul tampilan seperti ini, lalu masukkan komen, yaitu komen sudo apt slipget install git. Lalu klik enter. Nah, ini merupakan tampilan dari hasil komen yang pertama. Kemudian sebelumnya masukin dulu password, lalu enter, dan kemudian untuk melanjutkannya ketik Y, lalu enter kembali. Kemudian ini merupakan tampilan hasil akhir dari komen pertama.
Selanjutnya yaitu masukkan komen yang kedua, itu git clone git //github.com/mininet/mininet. Lalu klik enter dan akan muncul hasilnya seperti ini, seperti di gambar. Nah, selanjutnya komen yang ketiga yaitu mininet/util/install.sh strip A. Ini merupakan tampilan komen yang ketiga. Lalu klik enter, tunggu prosesnya. Ini merupakan tampilan hasil komen ketiga sampai akhir, yaitu ada muncul tulisan enjoy mininet. Selanjutnya, masukkan komen yang keempat, yaitu untuk menginstal mininetnya itu sendiri, yaitu sudo apt strip get install mininet. Lalu klik enter, dan akan muncul pertanyaan untuk melanjutkan, yaitu ketik Y. Lalu enter. Kemudian setelah enter, maka ini merupakan tampilan dari proses komen yang keempat. Kemudian, next, masukkan komen yang kelima, yaitu sudo mn strip testing all. Ini lalu klik enter sampai muncul text done dan complete. Nah, ini merupakan tampilan hasil dari sudo mn. Nah, selanjutnya itu ketika kita ingin menemukan mininet yang diinstal, masukkan komen sudo mn untuk mengetahui itu sudah terinstall atau bisa digunakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Naila atas pemaparannya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Kayla. Jadi sekarang saya akan membahas tentang instalasi Rio Controller. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita menjalankan perintah untuk instalasi prerequisite seperti yang terlihat pada gambar. Selanjutnya kita menjalankan perintah untuk clone. Setelah menjalankan perintah untuk clone, kita dapat menjalankan perintah ls untuk menampilkan direktori Rio. Setelah itu kita menjalankan perintah untuk instalasi pip seperti terlihat pada gambar di atas. Setelah menjalankan perintah instalasi pip, maka kita akan menjalankan perintah lain untuk proses instalasi pip. Kemudian kita akan menjalankan perintah untuk instalasi Rio menggunakan Python 3. Nah, setelah perintah Rio sudah dapat dijalankan, maka kita dapat lihat dengan cara dicirikan dengan kata instantiating. Kemudian kita membuka terminal baru untuk menghubungkan koneksi dengan mininet. Setelah itu kita menjalankan perintah untuk melihat GUI, di mana setelah itu kita melihat GUI, lalu di mana seluruh port akan menutup. Setelah itu kita menjalankan perintah untuk menjalankan GUI. Sebelumnya. Nah, di situ kan ada HTTP, itu kan ada linknya, lalu kita copy. Next slide. Kita copy, lalu kita buka Rio Topology Viewer pada website. Setelah itu kita menjalankan perintah untuk menjalankan mininet agar terhubung dengan Rio Topology Viewer. Nah, ini tampilan Rio Topology Viewer saat sudah terkoneksi dengan mininet. Lalu kita menjalankan komen, saat dijalankan perintah ping all dengan output 0% drop, maka artinya Rio telah berhasil diinstal. Nah, ini terakhir adalah tampilan Rio Topology Viewer saat di-reload agar dapat membuat topologi custom. Oke, mungkin sekian progres dari kelompok 6. Mungkin untuk progres selanjutnya itu dari kelompok 6 akan menginstalasi ONOS controller dan akan menginstalasi Fox controller. Mungkin sekian dari kelompok 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kami dari kelompok 7 akan memaparkan laporan progres SPPJ di minggu ke-1 ini. Saya dengan rekan-rekan saya yaitu Gita Alisafria dan saya sendiri Kania Dewi dan rekan saya satu lagi Ranti Sugihartanti. Baik, yang selanjutnya itu rancangan paper. Nah, judul yang kita ajuin itu adalah analisis kinerja QoS dalam SDN dengan protokol OpenFlow pada Mininet. Lalu adapun tujuan kita membuat paper ini untuk mengukur kinerja QoS. Dan tools yang kita pakai itu yang pertama ada Mininet, ONOS, dan OpenDaylight yang sebagai controller. Lalu selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Gita. Nah, untuk bagian skenario ini, yang pertama itu ada instalasi tools. Alhamdulillah kita sudah menginstalasi Mininet untuk controllernya. Yang tadi kita sudah menginstal ONOS dan ODL atau OpenDaylight. Nah, nanti kita akan membuat topologi dan yang ketiga itu menghubungkan Mininet ke controllernya, dan yang keempat itu menyambungkan topologi ke controller, dan yang terakhir yaitu menghitung QoS dengan parameter jitter, latensi, throughput, dan packet loss. Lalu selanjutnya akan dipaparkan oleh Ranti. Adapun progres yang telah kita kerjakan, yang pertama itu kita sudah menentukan judulnya dan sudah menginstalasi Mininet, lalu sudah menginstalasi controller yaitu ONOS dan OpenDaylight. Lalu selanjutnya akan dipaparkan oleh Gita. Nah, selanjutnya yaitu progres yang akan kami kerjakan yaitu mempelajari SDN controller yang kami pilih yaitu OpenDaylight, dan yang kedua itu membuat topologi, dan yang ketiga itu membuat dasar teori untuk paper itu sendiri, dan yang keempat itu mencari referensi sebanyak-banyaknya. Nah, mungkin sekian progres yang telah kami kerjakan dan juga progres yang akan kami kerjakan tadi telah dipaparkan oleh rekan saya. Mungkin sekian presentasi dari progres dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari baik, saya bahas tentang mengenai Oke, jadi sebelum ke progres yang sudah kita lakukan, kita harus kenalan dulu nih. Tadi kan sesuai judulnya kita memakai BGP atau Boundary Gateway Protocol. Nah, apa sih BGP itu? Nah, BGP ini adalah sebuah protokol pengalamatan antara autonomous system atau AS gitu, yang tidak sama di mana diperuntukkan guna melakukan sebuah proses pertukaran informasi routing di antara kedua AS ini. Nah, si AS sendiri ini adalah sebuah kumpulan dari jaringan global yang sudah dibagi menjadi interdomain individu yang ada di bawah kontrol satu administrasi. Di sini ada contoh gambarnya dari BGP itu sendiri. Mungkin dari penjelasan BGP cukup, dilanjut oleh progres rekan saya Gani. Pada Gani dipersilakan. Oke, selanjutnya ada progres yang telah dilakukan. Yang pertama yaitu kita sudah menginstal Ubuntu dengan menggunakan Oracle VM VirtualBox, jadi tidak dual boot yang kita buat. Lalu kedua, kita install terlebih dahulu NetTools-nya, Git, terus ketiga install Git, keempat install Mininet, kelima pengecekan fungsi Mininet, keenam instalasi Java, ketujuh ada instalasi ONOS. Nah, di sini kita sudah melakukan yang install Ubuntu, install NetTools, sama install Git, sama install Mininet. Cuman kita saat ini hanya mengecek fungsi Mininet saja. Cara mengecek fungsi Mininet itu dengan memasukkan perintah sudo mn
strip controller sama remote. IP-nya 0.0.1 dan portnya 6633. Terus itu masukin password sudonya, udah next. Ya, udah next. Selanjutnya kita sudah berhasil. Kalau tandanya kayak gini berarti sudah berhasil Mininetnya berfungsi dengan baik dengan 0% paket loss-nya. Nah, sekarang kita instalasi Java. Nah, instalasi Java ini kita harus masuk ke disk dulu, disk dari USR lib JVM. Nah, terus LS ini buat ngecek bahwa kita tuh udah berfungsi gitu. Terus kita masuk, kita ekstrak ya, habis itu ekstrak dari file yang udah di download, file Java-nya. Tapi di sini kita karena menggunakan bahasa Indonesia, jadi memakai unduhan. Nah, setelah itu kita cek lagi dengan ls, habis itu kita masukkan perintah sudo gedit etc environment. Nah, kita kayak gini ya jadinya nanti tampilannya. Oke. Habis itu kita melakukan perintah, kita masuk dulu ke CD yang tadi yang masuk ke disk yang USR lib JVM. Nah, habis itu kita melakukan perintah-perintah kayak sudo update alternatif, terus install WinJava begitu sampai yang update alternatif strip Java USR lib JVM JDK 1108 bin Java. Nah, terus kita habis itu kita ngecek Java apa yang udah kita install versinya dengan cara masukkan perintah Java strip version. Setelah itu bakal terlihat kita menginstal Java versi yang mana. Setelah kita menginstal Java, maka langkah selanjutnya kita menginstal ONOS controller. Sebelumnya ONOS controller ini kita sudah download ya filenya. Jadi kita tinggal masuk ke perintah disk keunduhan. Nah, habis itu kita mengekstrak file ONOS yang telah diunduh. Nah, setelah kita ekstrak, baru kita masuk ke disk yang ONOS tadi. Nah, setelah itu kita melakukan instalasi seperti biasa dengan kita masuk dulu ke bin-nya dulu, masuk ke file ONOS bin-nya. Nah, habis itu kita coba start ONOS-nya dan sudah berjalan dengan baik, berfungsi dengan baik. Ini hasil running. Nah, ini hasil running-nya sudah komplit. Nah, ini hasil dari masuk ke website ONOS-nya. Baik, selanjutnya adalah itu terus akan selanjutnya itu. Kita ada rencana teknologi kasus dengan judul dengan ambil itu yang akan cukup dalam banyak untuk melakukan ini. Mungkin dari teman-teman mengatakan ada yang lebih bersyukur dan nanti untuk tulis pada akun progres. Terima kasih. Saya memberikan kepada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan progres paper kita yang berjudul Implementasi RIP V2 pada jaringan berbasis SDN. Kelompok 9 dengan saya sendiri, Putu Barat dari NIM 2005730, ada Maulida Yasmin dengan NIM 2008935 dan Yusrina Huwaidah dengan NIM 2007411. Nah, pembahasannya kali ini itu ada apa itu RIP V2 dan progres proyek kita. Apa itu RIP V2? Routing Information Protocol atau RIP adalah sebuah protokol routing dinamis yang digunakan dalam jaringan LAN atau Local Area Network dan WAN atau Wide Area Network. Protokol ini diklasifikasikan sebagai Interior Gateway Protocol atau IGP. Protokol ini juga menggunakan algoritma Distance Vector Routing dan pertama kali didefinisikan dalam RFC
1058 pada tahun 1988. Protokol ini juga telah dikembangkan beberapa kali sehingga terciptalah RIP versi 2 atau RFC 2453. Nah, untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Maulida Yasmin. Selanjutnya ada progress project. Untuk yang pertama ada perancangan jaringan atau topologi jaringan, kemudian yang kedua instalasi Ubuntu, ketiga install Mininet, dan yang terakhir install ONOS controller. Yang pertama ada perancangan jaringan. Pada tahap ini dilakukan perancangan jaringan berupa pembuatan topologi jaringan yang dipakai menggunakan satu unit laptop sebagai controller, 4 laptop sebagai host, 4 unit TP-Link sebagai switch, dan sebuah arus data forwarding. Ini adalah gambarnya yang lebih jelas, terdiri dari OVS switch, 4 buah OVS switch yang masing-masing terhubung dengan sebuah host, laptop host, kemudian ada sebuah laptop controller dan arus data forwarding. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nisrina. Baik, progres kedua yaitu instalasi Ubuntu pada virtual machine. Di sini kami menggunakan Ubuntu versi 18.04. Progres yang ketiga yaitu instalasi Mininet pada Ubuntu. Kami menggunakan emulator Mininet sebagai simulasi untuk mengetahui kinerja protokol routing RIP versi 2 pada jaringan SDN ini. Progres terakhir kami itu instalasi ONOS controller. Sebelum menginstal ONOS, kami telah menginstal Java versi 11.0.8 agar ONOS dapat berjalan. ONOS yang kami gunakan yaitu ONOS versi 2.5.0. Kami menggunakan ONOS sebagai controller dan nantinya kami akan mengaplikasikan routing konvensional workflow yang dikonfigurasi dengan protokol routing. Tetapi versi 2 yang akan dianalisis kinerjanya. Sekian progres project dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk progres selanjutnya, kami akan melakukan Kami akan menggunakan akan melakukan routing konvensional route flow yang dikonfigurasikan dengan protokol routing. Terus kita juga akan mengetesnya. Oke, terima kasih.